Ada yang tahu hari ini materi apa? Nggak tahu, Bu Guru. Kalian nggak lihat jadwal? Nggak, Bu Guru. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita, awal dari perkenalan kita. Ibu di sini akan mengajar kalian tentang materi konsep faktor dan kelipatan bilangan. Di dalam konsep faktor dan kelipatan bilangan itu ada poin-poinnya anak-anak. Yang pertama faktor suatu bilangan, yang kedua kelipatan suatu bilangan, yang ketiga bilangan prima, yang keempat faktor persekutuan terbesar SPP dan kelipatan persekutuan terkecil KPK. Udah ada yang kenal Ibu? Belum. Nah, baik, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu supaya anak-anak tahu. Nama Ibu Hamidatul Ulfa, kalian bisa panggil Ibu Ulfa. Baik, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Sebelum kita memasuki mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa pimpin doa? Saya, Bu Guru. Nama kamu siapa? Nur Alia. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Aulia. Nah, di dalam Ibu mengajar ini, Ibu akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan prosedur penilaian Ibu terhadap anak-anak. Yang pertama adalah ketika anak-anak berani bertanya, itu akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Iya, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Jadi Ibu mau tuh kalian itu banyak-banyak bertanya supaya kalian itu jadi murid yang berprestasi. Siap, Bu Guru. Yang kedua adalah berpendapat. Kalian mengeluarkan argumen terkait yang kalian tidak ketahui, lalu kalian menjelaskan kepada teman-temannya terkait materi yang Ibu jelaskan nanti. Yang ketiga adalah bekerja sama dalam bekerja sama di sini adalah ketika Ibu memberikan tugas, lalu kalian kompak mengerjakan tugas maupun tugas individu ataupun tugas kelompok. Ketika kalian ketiga-tiganya ini ada dalam diri kalian, itu sangat sempurna, 100% penilaian Ibu terhadap kalian jika kalian memenuhi prosedur penilaian tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu Guru. Nah, marilah kita memasuki materi awal kita, yaitu konsep faktor dan kelipatan bilangan. Di dalam permasalahan yang berhubungan dengan FPB dan KPK banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menentukan FPB dan KPK, kita mempelajari materi di sini agar kita mengetahui bagaimana sih cara menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. Mengerti? Mengerti, Bu Guru. Nah, di sebelumnya itu kalian tuh sudah pernah mempelajari tentang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan tidak? Belum. Nah, di dalam pecahan itu dituliskan dengan A per B, B tidak sama dengan 0.
yang dimana A-nya adalah pembilang, B-nya adalah penyebut. Guru ada murid yang telat. Coba kalian silahkan. Coba kalian ingat-ingat lagi materi tentang perkalian dan pembagian pada bilangan caca. Materi itu akan mempermudah kita mempelajari pada pelajaran ini. Ada yang masih ingat enggak? Enggak. Oh, ingat-ingat ya. Iya, Guru. Nah, marilah kita memasuki pembahasan kita, yaitu yang pertama adalah A. Faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan, Ibu akan memberikan contoh. Ada yang tahu ini angka berapa? 6. 6 itu habis dibagi apa saja? 2. 3. 4. 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 4, 4. masa 4? 1,5. 1,5. 6 bagi 6, 1. Nah, inilah cara kita menentukan suatu faktor suatu bilangan. Ibu kasih contoh yang kedua. Tentukan faktor dari 16. Perkalian apa saja perkalian apa saja yang menghasilkan angka nilai 16? Ada yang tahu? 3. Perkalian 3. Perkalian apa saja yang bisa menghasilkan nilai 16? Perkalian 3. 3 kali berapa? 3 kali 4. 16, Guru. 4 kali 4. 16. Apalagi? 1 kali 16, 16. Ada lagi? Dua kali 8. 6 kali 3. 6 kali 3, 18. Nah, kan kita sudah menentukan perkalian untuk mendapatkan nilai 16. Sekarang di dalam nilai 16 ini angka berapa saja yang bisa dibagi?
16 bagi 2. Masih ingat Bu Guru? Dalam faktor suatu bilangan kan ini nilai angka 16. 16 ini bisa dibagi dengan angka berapa saja? 2, 4, Angka 6, 6 bagi 1, 16 bagi 1, 11, 16 bagi 2, 16 bagi 4 berapa? 4. Jadi di sini kita akan bisa menentukan faktor dari 16, di mana faktor dari 16 itu ada yang tahu dari sini yang bisa? 1 yang menghasilkan angka 16. 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 16. 4 Kali 4. Nah, di sini kita sudah menentukan faktor dari 16, di mana faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. yang udah paham ini. Nah, kalau udah paham kita memasuki yang poin kedua, yaitu udah tulis. Ibu hapus ya. Poin yang kedua yaitu faktor persekutuan dua bilangan. Ada yang tahu bagaimana cara menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan dengan langkah-langkah apa saja? Yang pertama itu kita harus menentukan faktor dari dua bilangan. Yang kedua, lingkari faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan. Yang ketiga, faktor-faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan tersebut disebut faktor persekutuan. Ibu akan kasih contoh di sini. Yang pertama itu faktor persekutuan Dua bilangan. 9 dan 12. 9, 12. Perkalian apa saja yang menghasilkan angka 9? 3 kali 3.
3 kali 3 1 kali 9. 1 kali 9. Kalau 12 1 kali 12. 1 kali 12. 6 kali 2. 3 kali 4. Nah, di sini kalau kita menentukan faktor persekutuan 9 12, kita lingkari dengan pembahasan pertama yang kedua itu lingkari faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Mana saja yang faktor-faktor persamaan dari dua bilangan tersebut? 1 kali 9 sama 1 kali 12. 3 1. 1. Nah, faktor persekutuan dari 9 dan 12 di atas adalah 1 Dan 3. Udah paham? Paham. Jangan bilang paham kalau tidak paham. Paham, Guru. Kalian catat dulu ya. Iya, Guru. Udah selesai. Ya. Kita lanjut ke pembahasan yang KB, kelipatan suatu bilangan. Ibu hapus ya. Ya. Dalam kelipatan suatu bilangan di sini yaitu hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Yang bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan 5. Seterusnya. Ibu kasih contoh biar kalian paham. Contoh kelipatan 5. Ada yang tahu kelipatan 5 apa saja? 1. 1 kali 5. 2 kali 5. 10. 3 kali 5. 15. 4 kali 5. 20. Dan seterusnya. Contoh yang kedua. Udah paham ini? Udah. Kelipatan 4. 1 kali 4. 4. 2 kali 4. 8. 3 kali 4. 22.
kali lipat, dan seterusnya. Nah, perhitungan di sini itu cara kita menentukan kelipatan suatu bilangan. Nah, kalau yang ini itu adalah kelipatan persekutuan dua bilangan. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Karena berhubung waktu sudah mulai habis, Ibu kita lanjut materinya minggu depan. Iya, Bu. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya kita selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Salam Bu Guru. Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang kemarin pimpin doa? Misi Bu Guru. Silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, Ibu akan absen nama-nama kalian dulu karena kemarin Ibu lupa absen. Ya Bu Guru. Ningsih, Hadir. Fitra, Hadir Bu Guru. Ratu, Apa? Ana, Hadir. Rizdan, Alpa. Ivan. Ivan mana Ivan? Enggak hadir Bu Guru. Ningsih, Hadir. Ardiansa, Apa? Erwin. Apa, Bu Guru? Kok hari ini banyak yang gak hadir ya? Ya, Bu Guru, mungkin karena cuaca. Kemarin kita belajar sampai mana? Dua bilangan Bu Guru. Kemarin kita belajar tentang Dua bilangan. faktor suatu bilangan dengan kelipatan suatu bilangan. Nah, kita lanjut materi kemarin yaitu bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima itu apa saja? Enggak tahu Bu Guru. Ibu kan kasih tahu bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu adalah, Ibu tulis di papan, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Dua, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, Ibu akan tanya, apakah 15 itu adalah bilangan prima? Iya. Apa penjelasannya?
Kalau 15 itu bukan bilangan prima. Ibu akan memberikan contoh dalam bilangan prima ini. Nah, contohnya di sini adalah 2 adalah bilangan prima sebab mempunyai 2 faktor yaitu 1 dan 2. Begitupun dengan 3. 3 adalah bilangan prima sebab mempunyai 2 faktor yaitu 1 dan 3. Mengerti? Mengerti, Bu Guru. Ada yang dipertanyakan sampai sini? Nggak ada, Bu Guru. Nah, kalaupun udah paham, lanjut lagi kita ke materinya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, faktor prima. Di dalam contoh pertama itu kita bisa simpulkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita masuk dalam pembahasan faktor prima. Nah, adakah dari kalian yang tahu maksud dari faktor prima? Nggak tahu. Nah, supaya kalian tahu tentang faktor prima, Ibu akan memberikan contoh tentang faktor prima. Tentukan faktor prima dari 12. Terlebih dahulunya kita harus mencari faktor 12-nya. Kalian masih ingat gimana cara kita mencari perkalian apa saja yang menghasilkan nilai 12? 1 kali 12. 1 kali 12. Ada lagi? 3 kali 4. 2 kali 6. Nah, dalam faktor prima ini kita sudah menentukan faktor dari 12 itu 1 kali 12, 12, 3 kali 4 sama dengan 12, 2 kali 6 sama dengan 12. Selanjutnya kita menentukan faktor dari prima dari nilai 12. Nah, kita kembali lagi ke dalam bilangan primanya. Manakah dari faktor 12 ini yang memenuhi syarat bilangan prima? Coba kalian lihat dari 1 kali 1, 12, 3, 4,
2 dan 6 ini yang memenuhi syarat bilangan prima. 2. 2. Ada lagi? Nah, kita ambil 2, 3. 3. Satu bilangan prima tidak? Tidak. Tidak. 12? Tidak. Tidak, karena tidak memenuhi syarat bilangan prima. Begitupun dengan 4 dan 6. Nah, di sini kita melihat bahwa faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Kalian udah paham? Ada yang ditanyakan? Enggak. Cara kedua dalam faktor prima ini adalah dengan membuat pohon faktor dari 12. Pohon faktor. Bagaimana cara kita menentukan pohon faktor dari 12 ini? Langkah yang kita lalui adalah 12. 12 perkalian manakah yang mendapatkan nilai 12? 2 kali 6. 2 kali 6. Nah, selanjutnya kita mencari perkalian dari perkalian 2 ini. Kalau kita kalikan dalam pohon faktor menjadi berapa? 1 kali 1. 1 kali 2. Tetap 2. Kalau dalam pohon faktor 3. angka nilai n ini berapa? 2 kali 3. 3. Nah, dari pohon faktor dari 12 ini 2 kali 6 sama dengan 12, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, beginilah cara kita menentukan pohon faktor dari 12. Dalam faktor prima ini hasilnya sama dengan kita menentukan faktor prima 2 dan 3. Nah, hasilnya sama juga dengan ini, 2 dan 3. Faktor primanya 2 dan 3. Nah, kalian mengerti? Mengerti, Bu Guru? Cara kita menentukan faktor prima. Ada berbagai cara kita menentukannya. Yang pertama itu kita tentukan dulu faktor dari 12-nya. Setelah kita selesai menentukan faktor 12, nah langkah selanjutnya itu menentukan faktor prima dari faktor 12 yang kita tentukan tadi. Nah, setelah itu langkah yang kedua juga kan kita menggunakan dengan pohon faktor dari angka 12 yang kita ketahui tersebut. Nah, dari kedua cara tersebut maka hasilnya sama. Karena kenapa? Karena faktor prima ini kita menentukan detailnya secara rinci supaya kita memahami bagaimana sih anak-anak itu mengetahui langkah-langkah mencari faktor prima ini. Catatan buat kalian supaya kalian ingat dalam menentukan bilangan prima maupun faktor prima ini, catatannya adalah saat menentukan faktor prima dari suatu bilangan, jika ada bilangan yang sama, cukup kalian menuliskan satunya saja. Tidak usah menuliskan dua-duanya, hanya cukup satu saja. Ya, Bu Guru. Kalian memahami? Paham. Itu saja materi untuk hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Kalian coba-coba baca-baca buku tentang FPB
KPP dan KPK tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu Guru. Kalaupun sudah mengerti dan sudah menuliskan, Ibu akan kasih kalian PR. Yang pertama, tentukan faktor prima dari 15. Yang kedua, tentukan faktor prima dari 25. Kalian tinggal menentukan sesuai dengan Ibu jelaskan tadi. Dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian bisa memahami. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.